Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, pembahasan kali ini adalah kita akan belajar fungsi kuadrat dengan persamaan sebagai bahan untuk belajar jarak jauh kelas 9 pada pertemuan ke-7. Fungsi kuadrat dengan persamaan yang akan kita bahas meliputi nanti rumus-rumus yang berlaku pada fungsi kuadrat. Pertama yang kita pelajari adalah tentang diskriminan. Kita tahu bahwa diskriminan adalah hubungan antara koefisien dan konstanta dengan penyelesaiannya. Diskriminan dapat membedakan penyelesaian persamaan kuadrat. Namun di dalam fungsi kuadrat yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai diskriminan dapat dipergunakan untuk menentukan sifat-sifat grafik fungsi. Kita ingat kembali bahwa diskriminan dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D itu adalah lambang diskriminan, A koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, sedangkan C adalah konstanta. Sebagai contoh, fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3. Dengan mengamati rumus fungsi ini didapatkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 3. Sehingga nilai diskriminan D sama dengan rumus itu kita gunakan B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian nilai A, B, dan C kita gantikan pada rumus ini. Maka diperoleh negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2 kali 3. Negatif 6 dikuadratkan itu adalah 36 dikurangi 24, berarti hasilnya adalah 12. Jadi diskriminan dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3 adalah 12. Selanjutnya kita belajar koordinat titik potong dengan sumbu X. Kalau kita cermati pada bidang koordinat, titik-titik yang berada pada sumbu X itu nilai Y adalah 0. Jadi ordinatnya 0. Pada fungsi nilai Y sama dengan fx. Jadi pada fungsi lambang Y atau fx itu sama. Sehingga pada fungsi kuadrat titik potong dengan sumbu X itu dengan mengganti nilai Y atau fx dengan 0. Sehingga pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan mengganti Y atau fx itu 0, maka fungsi kuadrat itu berubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan berubah menjadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau 0 kita letakkan di ruas kanan berubah jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nilai X dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Misalnya penyelesaiannya adalah X1 dan X2, didapatkan koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0. Sebagai contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi fx sama dengan X kuadrat plus 4x dikurangi 21 dengan sumbu X. Kita bahas persoalan ini. Dengan mengganti fx sama dengan 0, maka fungsi kuadrat berubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0.
Kita ingat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita gunakan skema jika dikalikan hasilnya adalah negatif 21, kalau ditambahkan hasilnya 4, berarti dua angka itu adalah negatif 3 dan 7. Sehingga persamaan kuadrat ini bisa kita tuliskan X dikurangi 3 dikalikan X ditambah 7 sama dengan 0. Ini sama saja kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan pemfaktoran. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Setelah itu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 7. Nah, dari sini nilai X1 dan X2 sudah kita dapatkan, yaitu 3 dan negatif 7. Kalau begitu, koordinat titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X adalah negatif 7,0 dan 3,0. Berarti nanti akan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya kita belajar tentang persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi sebuah benda atau bentuk, bisa juga objek, menjadi dua bagian yang simetris. Sedemikian rupa sehingga akan terlihat bahwa benda yang satu sisi akan serupa dengan bayangan cermin dari sisi yang lainnya. Berarti nanti seolah-olah benda itu berada di depan cermin, jadi ada benda asli dan ada bayangannya. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa sumbu simetri dapat diartikan sebagai cermin. Berarti sumbu simetri itu nanti akan berupa garis. Pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sumbu simetri akan memotong sumbu x. Berarti garisnya itu memotong sumbu X di pertengahan koordinat titik potong fungsi dengan sumbu X. Tadi sobat matematika sudah belajar menentukan koordinat titik potong fungsi dengan sumbu X di 2 titik tadi. Pertengahannya itu adalah perpotongan antara sumbu simetri dengan sumbu X. Rumus sumbu simetri dapat kita gunakan X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. X1 dan X2 itu adalah nilai dari penyelesaian persamaan kuadrat pada pembahasan sebelumnya. Dapat juga digunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Sebagai contoh, tentukan persamaan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan persamaan sumbu simetri. Cara ke-1 yaitu dengan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X. Sobat matematika, untuk bisa menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X, maka fungsi kuadrat ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat, sehingga dengan mengganti Y dengan nilai 0 diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X ditambah 4 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian diselesaikan X tambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X1 nya itu ada negatif 4 atau X nya sama dengan 2. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Kemudian X1 nya ganti negatif 4, X2 nya diganti 2, berarti negatif 4 ditambah 2 per 2. Hasilnya negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Ini cara pertama. Untuk cara yang kedua,
Untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8, maka nilai A adalah 1, nilai B itu 2, dan nilai C negatif 8. Persamaan sumbu simetrinya kita gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A, kemudian nilai B dan A kita ganti negatif dari 2 per 2 kali 1 sama dengan per 2 kali 1 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Ternyata dengan menggunakan dua cara, persamaan sumbu simetrinya itu adalah sama, yaitu sama-sama X sama dengan negatif 1. Kemudian kita menentukan nilai optimum dan titik optimum. Sobat matematika, nilai optimum pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c merupakan nilai terbesar atau maksimum, bisa juga nilai terkecil atau minimum. Jadi dalam nilai optimum terletak pada garis sumbu simetri. Sobat matematika, berarti nilai optimum itu nanti terletak pada sumbu simetri, sehingga rumus menentukan nilai optimum itu adalah dengan mengganti X pada fungsi kuadrat diganti dengan X1 plus X2 per 2. Berarti nilai Y nya itu sama dengan F X1 plus X2 per 2, atau dapat dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B kuadrat dikurangi 4AC itu dapat dituliskan dalam lambang D. Berarti Y sama dengan negatif D per 4A. Sobat matematika bisa cermati bahwa D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang koordinat titik optimumnya adalah berarti pasangan dari sumbu simetri dengan nilai optimum. Sumbu simetrinya tadi dirumuskan X1 plus X2 per 2, nilai optimumnya F X1 plus X2 per 2. Atau kalau digunakan rumus sumbu simetrinya tadi dirumuskan min B per 2A, negatif D 4A. Ingat, D tadi adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Cara lain untuk menentukan persamaan sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat optimum. Nah, dalam hal ini nanti persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan koordinat titik maksimum atau minimum. Bagaimana cara menentukan dengan menggunakan persamaan fungsi kuadrat? Caranya adalah kita harus rubah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ke bentuk lain. Nah, dalam hal ini kita ubah koefisien x-nya menjadi 1, sehingga a ini bisa kita tuliskan di luar kurung. Otomatis berarti untuk yang bx itu berubah menjadi b per ax, sedangkan c itu berubah jadi c per a. Sobat matematika, untuk mengecek benar dan tidaknya silahkan dikalikan satu persatu, hasilnya sama dengan fungsi sebelumnya atau tidak. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan bentuk b per 2a dikuadratkan. Nah, kalau kita menambahkan dan agar tidak merubah nilai, berarti harus kita tambahkan pula dengan lawannya, yaitu ditambah dengan negatif b per 2a dikuadratkan. Kemudian bentuk yang depan ini bisa berubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Berubah menjadi x ditambah b per 2a dikuadratkan. Kemudian yang belakang B per 2 dikuadratkan itu kita tuliskan B kuadrat per 4A kuadrat
Nah, yang C per A kita rubah penyebutnya sama dengan sebelumnya, yaitu 4A kuadrat, berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan 4A. Kemudian A dikalikan X plus B per 2A dikuadratkan. Untuk yang belakang kita ubah menjadi negatif, kita munculkan kurung, berarti B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat, karena penyebutnya sudah sama. Mengapa yang 4AC ini berubah menjadi pengurangan? Karena di dalam kurung ini, di depan kurung muncul negatif, sehingga ketika ini dikalikan, kurung ini dibuka, berarti yang 4AC akan berubah menjadi positif atau plus. Selanjutnya masing-masing kita kalikan dengan A, berarti akan berubah jadi A dikalikan X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi. Nah, ini A dikalikan dengan 4A kuadrat akan berubah menjadi 4A, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Dari bentuk terakhir ini yang sudah kita rubah, sobat matematika, maka persamaan sumbu simetrinya itu dengan mengambil X ditambah B per 2A itu kita sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan negatif B per 2A. Sedangkan nilai optimumnya kita ambil yang di belakang ini, yaitu negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, tadi sobat matematika bisa tahu bahwa B kuadrat dikurangi 4AC tadi dapat dilambangkan dengan D, berarti negatif D per 4A. Sehingga koordinat titik optimumnya itu adalah pasangan antara sumbu simetri dan nilai optimum, berarti negatif B per 2A, negatif D per 4A. Sebagai contoh untuk memahami penjelasan tersebut adalah tentukan nilai maksimum dan koordinat titik maksimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Kita tahu bahwa nilai maksimum itu termasuk dalam kategori nilai optimum, sehingga untuk menentukan nilai maksimum dan dari fungsi tersebut dapat kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari. Fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 mempunyai nilai A negatif 2, B sama dengan 4, dan C negatif 3. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 4 per 2 kali negatif 2 B per 2A tadi, berarti diperoleh hasilnya 1 persamaan sumbu simetri. Kemudian untuk nilai maksimumnya, yaitu menggunakan rumus negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan negatif 2 kali 3 per 4 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 16 ditambah 24 per negatif 8 sama dengan negatif 40 dibagi negatif 8, hasilnya 5. Berarti koordinat titik maksimumnya adalah 1,5. Menyusun fungsi kuadrat. Dalam menyusun fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik optimum dan sebuah titik lain, yaitu menggunakan pendekatan fx sama dengan A dikalikan x min p dikuadratkan plus i, yaitu dengan persamaan sumbu simetri X sama dengan P dan nilai optimumnya adalah Q, sehingga koordinat titik optimumnya adalah P, Q. Sobat matematika bisa cermati bentuk fungsi ini yang sumbu simetrinya itu adalah X min P sama dengan 0, kemudian ini adalah nilai optimum, maka diperoleh P, Q.
Sebagai contoh, misalkan fungsi kuadrat mempunyai koordinat titik minimum negatif 2, negatif 8 dan melalui titik 0,4, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan a dikalikan x min p kuadrat plus hi, yaitu p dan h nya kita ganti dengan negatif 2 dan negatif 8, sehingga diperoleh fx sama dengan a dikalikan x dikurangi negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 8. Kalau kita sederhanakan menjadi fx sama dengan a dikalikan x plus 2 dikuadratkan dikurangi 8. Karena fungsi kuadrat itu melalui titik 0,4, berarti nilai fx nya dan nilai x diganti dengan, untuk x nya diganti 0, fx nya diganti 4, berarti diperoleh 4 sama dengan a dikalikan 2 kuadrat dikurangi 8, kemudian 4 tambah 8 sama dengan 4a, 4 tambah 8 itu adalah 12 sama dengan 4a, a nya sama dengan 3. Nah, nilai a sudah kita dapatkan, kita kembalikan lagi ke fungsi awal tadi, maka diperoleh fx sama dengan 3 dikalikan x plus 2 dikuadratkan dikurangi 8, kemudian yang x plus 2 itu dikuadratkan jadi 3 kali x kuadrat plus 4x plus 4 dikurangi 8, kemudian yang di dalam kurung dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 dikurangi 8, sehingga diperoleh hasil akhir 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk pertemuan ini. Akhirnya mudah-mudahan sobat matematika tetap semangat belajar matematika. Kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.